Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Firdaus dengan NIM 12070700052. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi untuk penugasan kimia dasar, yaitu materinya tentang aplikasi elektrokimia. Yang pertama, pengertian dari elektrokimia. Elektrokimia ini adalah rangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya ini akan mengalami pengendapan yang menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia ini juga melibatkan dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda. Yang kedua, prinsip dari elektrokimia. Prinsip-prinsip dasar elektrokimia didasarkan pada rasio tegangan antara dua zat dan memiliki kemampuan untuk bereaksi satu sama lain. Semakin lama logam atau elektroda ini dalam suatu larutan sel galvan yang terpisah, maka semakin kuat listrik akan terbentuk akibat perpindahan elektron dari satu sel ke sel yang satunya. Lalu penerapan sel galvani atau sel volta. Baterai ini mengubah energi kimia langsung menjadi energi listrik. Definisi pada baterai ini adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik, seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Ketika baterai memasuk daya listrik, terminal positifnya adalah katoda dan terminal negatifnya adalah anoda. Terminal bertanda negatif adalah sumber elektron yang akan mengalir melalui rangkaian listrik eksternal ke terminal positif. Jadi ketika baterai dihubungkan ke beban listrik eksternal, reaksi redoks mengubah reaktan berenergi tinggi ke produk berenergi yang lebih rendah. Dan perbedaan energi bebas dikirim ke sirkuit eksternal sebagai energi listrik. Yang kedua, prinsip kerja dari baterai ini. Jadi pada baterai ini terdiri dari sejumlah sel volta. Tiap sel terdiri dari dua sel setengah yang terhubung seri melalui elektrolit konduktif yang berisi anion dan kation. Satu sel setengah termasuk elektrolit dan elektroda negatif. Elektroda yang dimana anion berpindah. Sel setengah lainnya termasuk elektrolit dan elektroda positif, di mana kation berpindah. Reaksi redoks akan mengisi ulang baterai. Kation akan tereduksi atau elektron akan bertambah di katoda ketika pengisian, sedangkan anion akan teroksidasi atau bisa dibilang elektron hilang di anoda ketika pengisian. Ketika digunakan, proses ini terbalik. Elektrodanya tidak bersentuhan satu sama lain, tetapi terhubung via elektrolit. Beberapa sel menggunakan elektrolit yang berbeda untuk tiap sel setengah. Sebuah separator dapat membuat ion mengalir di antara sel setengah dan bisa menghindari pencampuran elektrolit. Ini elektroda dan reaksi yang terjadi pada baterai. Elektroda atau muatan negatif mendapat muatan listrik E negatif. Karena kelebihan muatan listrik, maka elektroda negatif menarik ion muatan berbeda dalam larutan ion positif. Pada saat yang sama, elektroda positif kekurangan elektron sehingga menarik ion muatan berbeda dalam larutan, yaitu ion negatif. Yang keempat, karena adanya hantaran listrik, maka terjadi reaksi kimia atau reaksi redoks pada elektroda. Yang kelima, pada elektroda positif ini, ion negatif di sekitarnya melepaskan energi negatif sehingga terjadi oksidasi. Setiap terjadi oksidasi, maka ion negatif ini diganti oleh ion negatif lain di sekitarnya sehingga terjadi aliran ion-ion negatif dari larutan ke elektroda positif. Yang keenam, elektron-elektron yang dilepaskan dari ion-ion negatif mengalir ke sumber arus DC kemudian diteruskan ke elektroda, di mana terdapat ion-ion positif yang kemudian mengalami reduksi. Akibat reduksi ini, ion positif lain yang terdapat di sekitarnya menggantikannya sehingga terjadi aliran ion positif dari larutan ke elektroda. Cukup sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.